zuhur, teman-teman lebih banyak doanya, habis asar lebih banyak doanya, dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan mencatat apa yang menjadi keinginan kita. Karena pikiran kita nggak bisa menanggung atau mengingat semua apa yang kita inginkan. Kita lanjut dulu, kita niat dulu sama-sama Mbak Vina, Mbak Uwi. Puasanya mulai besok bisa, besok puasa Senin dan Kamis dan nanti hari Selasa puasa Yaumul Bid. Maaf, besok puasa Yaumul Bid dan Selasa nanti puasa Senin dan Kamis ya. Oke, sehat selalu ya. Selasa nanti puasa nisfu Sya'ban ya. Kita doa dulu bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Sejauh ini aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Dan ini tanggal 1 ya. Siap. Oke, Mbak GFM, Mbak Tini ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga bisa saling mengingatkan ya teman-teman semuanya. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk Ramadan, kita akan belajar banyak hal. Biasanya kita akan crowded sedikit di bulan Syawal ya, untuk pembahasannya agak muter-muter. Oke ya, siap ya, nggak terasa ya sudah 3 tahun. Udah 3 kali puasa ya guys. Lebih kurang ya, aku hadir di akun TikTok ini ya. Semoga akun kita sehat dan teman-teman sehat juga di sana. Oke, yang mau tanya boleh tanya aja sambil aku menjawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Iya udah ikut 2 kali, siap. Oke. Aku buat stiker deh ya, hari ini puasa Yaumul Bid ya. Oke, hari ini puasa Yaumul Bid ya. Teman-teman yang mau tanya, oke 3 tahun ya, ya Allah, ya Masya Allah ya. Haid pula. Hari ini puasa puasa Sya'ban berapa hari? Bentar ya. Udah 3 tahun sama aku ya. Tapi 3 tahun yang lalu aku masih ciwi-ciwi ya. Hari ini puasa Yaumul Bid. Oke, siap ya. Nah, yuk kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, masih imut ya. Oke, sudah jalan 4 tahun masa iya? Iya kah? Oke, siap ya. Oke, aman ya guys. Jadi hari ini kita puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, nanti lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Bagaimana cara menebus puasa yang lupa jumlahnya? Silahkan teman-teman segera bertaubat saja. Nah, sejak ketemu akun aku, nanti ganti puasa jangan dirapel sampai tahun berikutnya. Teman-teman udah harus melakukan ibadah puasa dan menggantinya di tahun yang sama ya. Oke, selamat menjalankan puasa Yaumul Bid semuanya. Siap ya. Ustazah kalau kita puasa ini yang puasa Daud nih kayaknya orangnya makin banyak guys ya. Sehingga mereka ragu nih mungkin ya dulu di awal-awal nggak ada yang nanyain puasa Daud. Tapi belakangan banyak banget yang nanyain puasa Daud. Harapanku sih mereka jadi puasa Daud karena salah satunya karena video-video kita yang beredar sudah menahun ya. Tapi at least so far sih oke banget bagi teman-teman yang puasa Daud. Ya teman-teman fokus ke puasa Daud aja. Karena kalau puasa Daud itu nggak bisa, teman-teman harus ke sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak kayak gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Hampir semua komen terabaikan. Yang mana? Ustazah, keistimewaan puasa Daud itu puasa yang paling baik di antara ekosistem puasa sunnah. Memang untuk puasa Daud tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa seberapa besar pahalanya. Hanya menggunakan kalimat majazi. Rasulullah itu bersabda, "Andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak boleh, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunahkan puasa Daud untuk umatku." Nah, itu sama dengan, berapa dosa orang yang lewat di depan, orang sholat. Rasulullah tidak menyebutkan gambaran dosanya. Rasulullah cuma sebutkan, "Andaikan kalian tahu seberapa besar dosa orang yang, melewat di depan orang sholat, kalian akan sanggup menunggunya 40 tahun lamanya." Jadi seperti itu guys, ada kadang-kadang kalimat-kalimat dari baginda Nabi tidak menunjukkan secara detail tapi majazi. Majazi itu apa ya? Pokoknya gitulah ya, bahasa Indonesia
Indonesianya apa ya, majazi ya. Ustazah yang bagus sambil puasa apa? Hari ini puasa Yaumul Bid, besok Yaumul Bid dan lusa itu puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah hari ini Yaumul Bid tapi aku ada acara. Lanjut aja puasa, hadir acara tanpa makan kan nggak apa-apa. Hadir ke acara dapat pahala fardu kifayah, tapi tidak makan dapat pahala sunnah. Kecuali kalau teman-teman melakukan kecuali kalau teman-teman pengen makan ya. Ustazah, oke aman ya guys. Nah, Ustazah, bagaimana cara berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari? Detachment, tawakal ya. Lakukan yang terbaik setelah itu tawakal. Gak usah terlalu khawatir akan masa depan. Kadang-kadang pikiran kita lebih buruk daripada kenyataan dan itu aku pastikan pikiran kita lebih buruk daripada kenyataan kalau kita tidak bisa melatihnya. Kemarin temanku diancam dengan salah seorang teman yang lain. Nel aku diancam begini-begini. Nggak bakal. Loh kok kayak gitu? Nggak bakal. Dia akan buinin aku, ngancurin aku. Susah buat ngancurin orang, nggak semudah itu. Aduh aku panik, nggak bakal. Pikiran kamu itu lebih buruk daripada kenyataan. Emang orang seberani itu menghancurkan orang lain? Nggak bakal. Pokoknya tenang aja, bismillah, sholawat, istighfar. Udah, setelah itu nggak ada apa-apa. 3 hari lagi udah nggak ada lagi nelpon si kawan itu. Gimana kamu jadi dihancurin nggak? Nggak sih Nel. Nah itu, jadi teman-teman nggak mudah ya untuk ngezolimin orang itu nggak mudah. Dizolimin pun belum tentu jatuh. Dizolimin pun belum tentu jatuh ya. Jadi berbaik sangka kepada Allah. Ya kadang-kadang manusia ini kan punya pressure ya. Kalau orang-orang jahat juga dia akan melakukan segala cara. Dia menunggu kita marah, menunggu kamu itu bereaksi, menunggu kita itu cemas, menunggu kita itu nangis. Nggak bakal ya. Ya, yang berduit pasti mudah. Oh enggak. Siapa bilang yang berduit pasti mudah? Enggak. Karena manusia itu lengkap dengan software, ada rasa takut, rasa malu, dia ngerti sebab akibat. Kalau dia jatuhin orang, dia begini, efeknya ini, wah dia pasti mikir. Enggak. Yang berduit mudah. Oh enggak. Banyak temanku berduit juga enggak ada nyalinya buat ngancurin orang. Oke ya. Ustazah, oke aman ya guys. Nah, karena manusia itu manusia yang lengkap dengan segala macam pikirannya. Tidak selalu mudah, kecuali setan. Kalau setan itu dia nggak punya rasa takut, setan itu nggak punya rasa trauma, setan itu nggak pernah berpikir sebab akibat. Beda dengan setan. Nah, kalau manusianya kayak setan nggak ada. Manusia itu pasti punya rasa takut, khawatir. Ketika nanti Mbak Soleha aku gini kan nanti dia kayak gini. Ketika dia begini pasti takut. Nggak mudah Mbak ya. Jadi Mbak jauh usah terlalu khawatir walaupun dengan orang yang berduit. Oke ya. Ustazah, ketika puasa kodo ada pikiran kalau nanti nggak kuat batalkan aja. Pikiran doang nggak apa-apa, tapi kalau puasa kodo nggak boleh dibatalkan kecuali ya, kecuali kalau Mbak dalam kondisi betul-betul sakit. Sholawat yang betul-betul dapat syafaat itu gimana? Kalau semua sholawat itu dapat mendatangkan syafaat ya teman-teman ya. Ustazah puasa Yaumul Bid sholat subuh tadi ya nggak apa-apa niat sekarang juga nggak apa-apa Mbak Hasna. Puasa Yaumul Bid itu bisa dipasang niat di tengah hari kok selagi belum makan dan minum. Kalau ada teman-temanku yang sekarang belum niat puasa, nah gitu ya. Nah karena diet berpuasa itu adalah bagian dari bab apa namanya, bagian dari bab boleh puasa sunnah. Bisa saja suami tahu diputuskan dari jabatannya, terus gimana? Oh itu banyak faktor diputuskan dari jabatan kadang-kadang bukan karena kezoliman, bisa jadi karena kita salah, yang kedua bisa jadi karena Allah ingin menyiapkan tempat yang baik untuk kita, oke. PHK itu bisa dijadikan sebagai atau mutasi atau turun jabatan atau non job, bisa dijadikan momentum untuk kita lebih baik kok. Karena, apa namanya, tergantung kita menyikapinya. Banyak teman-temanku yang PHK justru oke banget kok. Bisa jadi kalau nggak di PHK gitu-gitu aja hidupnya sampai besok-besok. Coba zoom dari sisi yang positif. Biasakan diri ngezoom dari hal yang positif. Banyak ya akhirnya aduh coba kalau aku nggak PHK. Coba kalau aku masih di sana. Mungkin aku akan gitu-gitu aja. Coba apapun yang terjadi kita zoomnya itu dari sisi yang positif ya. Ustazah kalau sholat keluar angin batal ya. Ustazah oke gitu ya. Niat atau wasilah baca Yasin di malam nisfu Sya'ban waktu sholat atau waktu mau baca Yasin. Waktu mau baca Yasin
Jadi besok jam tanggal 2 kan, sampai, tanggal 3 subuh kan, itu teman-teman baca Yasin 3 kali ya, boleh di rumah, boleh sepertiga malam terakhir. Nah, Yasin pertama itu sebelum baca Yasin itu teman-teman doa, "Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan Yasin ini panjanglah usia saya, berkahlah usia saya, jauhlah saya dari kepikunan." Boleh tambah doa lain, intinya adalah kita itu berdoa untuk panjang usia. Nanti setelah baca Yasin lalu kemudian sarang laba-laba nggak najis. Lalu kemudian teman-teman doa lagi, "Ya Allah jauhkan aku dari musibah dan bala." Musibah dan bala itu adalah bagian dari doa Yasin yang kedua. Dan Yasin yang ketiga didoakan supaya kita itu dimudahkan dalam kondisi mensyukuri nikmat Allah. Kita perlu minta sama Allah agar Allah itu jadikan kita orang yang pantas bersyukur. Kalau nggak bersyukur hidup kita nggak bahagia, ngerasa kurang terus ya punya orang lebih banyak daripada punya kita. Apa yang kita punya kita tidak bisa nikmati. Aduh susah guys. Hidup nggak bersyukur itu susah guys. Baru makan nasi, aduh coba nih kalau ada cabenya. Baru makan soto, kalau ada kerupuknya pasti mantep nih. Baru pakai baju, oh coba nih kalau jilbabnya warna ini pasti lebih mantep. Pakai baju, nggak bagus, coba yang ini deh. Itu orang-orang yang tidak bersyukur dan itu nggak bakal happy guys dalam hidup. Ya, itu nggak bakal happy ya. Nah bajunya banyak, pas pakai baju yang ini, aduh nggak enak ini. Pakai lagi yang ini, aduh nggak enak. Padahal tadi dia yang beli. Jadi nggak bersyukur itu membuat kita nggak bahagia. Selama ini saya yakin banget ya, ketika teman-teman dengerin ceramah Ustadz harus bersyukur, teman-teman nggak ngerti caranya. Kita bingung, kayak mana cara bersyukur itu. Emang kenapa kalau nggak bersyukur? Nggak bersyukur itulah tuh, contohnya itu. Ya baru makan sate, aduh coba nih kalau ini jeroannya lebih matang. Itu udah nggak bersyukur, udah kita nggak bisa menikmati makanan gitu loh. Baru pakai tas ini, aduh coba nih kalau tasnya lebih kecil nih, muat ini 3 handphoneku nih. Nah muat ini, aduh ini kegedean ini terlalu kosong isinya. Itu udah nggak bersyukur, udah nggak ada yang lain gitu loh. Nah happy nggak? Nggak happy guys. Yang enak itu yang kita makan enak gitu kan ya. Nah kemudian yang kita pakai semuanya kita percaya diri seperti itu. Nah itu sebenarnya hakikat syukur yang selama ini kurang terdefinisi, kurang diberikan contoh. Sehingga sampai usia 40, 50 kita bingung juga gimana ya cara bersyukur seperti itu misalnya gitu kan. Jadi nikmati aja. Nah ya sering kan kita dengar dalil la in syakartum la azidannakum, kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Nah seperti itu ya, kita bersyukur. Bayangin ya baju banyak, ya kita nggak ada yang suka. Sukanya cuma dipakai itu aja. Termasuk yang pakai daster bolong terus, daster yang rusak, ya yang syukurilah, syukuri daster yang lain itu dipakai. Baju baru itu dipakai sebagai bentuk kesyukuran gitu. Kuali yang baru itu dipakai, jangan pakainya yang udah ompong-ompong. Oke, panci itu yang baru itu dipakai, jangan simpan di lemari. Nah itu supaya kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri gitu. Ya, gelas yang bagus itu dipakai. Jangan gelas yang sudah sompel-sompel telinganya tanggal. Nah, ya kayak gitu. Ya guys. Oke, masuk live itu yang rajin, bersyukur bisa dapat ilmu pengetahuan. Kayak gitu ya guys. Oke, udah ya, paham ya teman-teman ya. Nah, terus kayak aku ya, aku ingin bersyukur bahwa aku punya wadah untuk aku bisa memberikan ilmuku. Ya, tanpa harus pergi kemana-mana, aku bisa dapat pahala jariah. Terus bentuk bersyukurku ya, aku rajin untuk memberikan ilmu, video. Itu bentuk kesyukuran aku gitu kan. Oke, iya gitu ya. Oke, kamu apa isame mangatu? Oke, gitu ya. Oke, ustazah, oke, enggak jarang hadir nggak apa-apa ada di YouTube kok. Nyindir yang jarang hadir nggak? Kalau nggak sempat hadir di live nggak apa-apa, kita ada YouTube. Ustazah, kalau puasa 1 hari pas hari Selasa aja boleh? Boleh banget kok puasa 1 hari pas hari Selasa doang boleh puasa nisfu Sya'ban, tapi kan sayang kan momentumnya ya. Oke, aman ya teman-teman, sehat selalu semua di sana. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, kalau lagi kode puasa terus haid harus nambah kodenya? Tentu tidak ya. Oke, Ustazah, oke, iya sebentar ya. Ustazah, amin amin Mbak Yami ya. Oke, kayak gitu ya guys. Syukur itu eh,
tidak sekedar happy tapi mampu menikmati apa yang ada ya. Ustazah, bagi yang datang bulan waktu nisfu Sya'ban itu baca apa? Nah, besok malam kan nisfu Sya'ban nih, Mbak. Orang kan baca Yasin, Mbak bisa sekedar sholawat, Mbak bisa sekedar berzikir, Mbak bisa mengingat kekurangan diri ya, Mbak juga bisa apa namanya muhasabah diri, berdoa lebih banyak, berzikir lebih banyak, sholawat lebih banyak, atau sekedar mengulang hafalan di dalam hati ya. Ustazah, besok kan jadwal puasa Daud, apa boleh Selasanya puasa nisfu Sya'ban juga? Jangan. Kalau udah puasa Daud tuh puasa Daud aja. Kalau besok Daud, Selasa nisfu Sya'ban, nanti Rabu Daud jadi berturut-turut. Sementara puasa Daud itu harus usahakan stay tune di sehari puasa, sehari tidak. Sama-sama Mbak Bebs ya. Ustazah, sholat mutlak itu sholat apa? Sholat yang bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam tapi dia tidak sholat tidak sholat yang spesifik ya. Kalau mau ya teman-teman boleh sholat taubat, hajat, bisa di ini lakukan. Parfumnya keren, wanginya selangit. Yeay, thank you banget ya guys. Udah suka dengan parfum brand dan pilihan aku ya. Oke, nanti ya ada parfumnya setelah ini ya. Thank you Mbak Omah. Iya, thank you ya. Ustazah, saya lagi puasa Daud, silahkan ya. Ustazah, apa? Oke, lagi haid nggak bisa ikut puasa yang mulbit. Ada satu berita baik buat teman-teman yang lagi haid loh ya. Ya, suatu ketika Sayyidatina Aisyah berangkat haji bersama Rasulullah. Di tengah jalan Sayyidatina Aisyah haid guys. Lalu dia menangis seperti teman-teman nangis nggak bisa puasa yang mulbit atau nisfu Sya'ban. Apa kata baginda Nabi, jangan khawatir karena niatmu sudah pas. Sementara haidmu datang dari Allah maka engkau telah mendapatkan pahala haji. Semoga teman-teman termasuk golongan orang-orang yang seperti itu ya. Tetap dapat pahala puasa walaupun dalam keadaan haid. Sebagai sebuah harapan kenapa tidak, oke? Zakat fitrah uang istri boleh. Nanti istri statusnya membayarkan zakat suami. Ustazah, tidak bangun puasa kesiangan habis melayani suami. Besok puasa boleh? Boleh kalau nggak sengaja langsung mandi aja ya. Oke gitu ya. Ustazah siap Mbak Yan, thank you ya. Oke ditunggu ya. Ustazah oke tuh parfumnya udah sampai rumah wanginya suka. Thank you ya guys. Nah, nanti setelah tanya jawab aku munculkan lagi ya. Tapi masih terbatas ya guys, itu dari TikToknya ya. Jadi harus buruan ya. Oke setelah ini Mbak Rina ya. Ustazah lagi haid gimana baca Yasin untuk orang yang meninggal? Pakai handphone atau sekedar mendoakan saja dulu. Atau sekedar berzikir dan bersolawat aja dulu. Oke gitu ya. Ustazah, boleh baca Yasin habis Isya? Boleh. Jadi Yasin itu kan 3 kali besok ya dari maghrib ya. Nah jadi habis maghrib satu, habis Isya satu, sepertiga malam satu boleh. Atau teman-teman di sepertiga malam terakhir juga udah oke banget kok ya. Ustazah, hari ini nggak puasa ya mulbit. Apa besok? Besok puasa ya mulbit. Besok bisa puasa ya mulbit ya. Nah jadi nanti hari Selasanya puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah, aku dibenci, aku juga. Semua orang dibenci guys. Ya, Mbak Saibah, Mbak Wila, Mbak Nekcu, semua yang ngetik ini pasti ada yang membenci guys. Ya, cuman bom-bom aja ya. Bom-bom pun ada juga yang benci, orang nggak suka kucing ya guys. Jadi semua orang dibenci, semua orang juga ada yang menyukai, semua orang ada yang memfitnah, semua orang ada yang menggibah. Jadi aku nyatakan dengan sadar sesadar-sadarnya pagi ini bahwa semua yang hadir di live ini semua pernah merasakan korban fitnah dan gibah. Pernah nggak? Pasti pernah. Nggak ada yang nggak pernah. Kecuali yang hadir di live ini bayi. Selagi dia hidup, ini ku tengok usianya pun udah expired nih. Sudah pernah semuanya udah jadi korban fitnah, udah jadi korban gibah. Kecuali yang hadir di sini ini masih bayi. Gimana ceritanya? Fitnah dan ghibah itu masalah paling kecil dalam hidup guys. Semua orang pernah merasakan dibenci, tidak disukai, kecil. Ya, nggak ada masalah, everything is okay. Masalah jika teman-teman masukkan dan teman-teman pendam lalu teman-teman laminating tusukkan ke dalam baru ya. Jadi tenang aja lah. Ya enggak usah terlalu memperhatikan apa kata manusia. Enggak semua orang juga penting bagi kita ya. Fokus kepada hal-hal yang baik saja. Abaikan, jangan bereaksi. Kalau bereaksi nanti kita terbaca. Oh terbaca nih dia marah. Oh terbaca nih dia sedih. Oh dia panik. Enggak usah. Jadi lebih misterius karena misteriusnya kita lebih menyakitkan bagi pembenci kita. Oke. Udah tahan banting. Korban fitnah.
Oke gitu ya. Ustazah, oke aku difitnah sama saudara, ya nggak apa-apa biasa aja. Oke aman aja ya, oke gitu ya. Udah pokoknya teman-teman tenang aja. Aku tidak mau teman-teman menjadi golongan hamba Allah yang selalu memikirkan apa kata orang. Yang aku takut nanti tauhidnya bermasalah, lebih mementingkan manusia dibanding apa kata Allah tentang kita, lebih menghendaki cintanya manusia dibanding cinta Allah kepada kita, lebih membuat gimana biar orang suka, nggak gitu hidup. Ya hidup ini gimana melakukan yang benar walaupun orang tidak suka, gimana meninggalkan yang salah walaupun orang memfitnah. Nah gitu ya, jadi apalagi cuma sama tetangga difitnah, fitnah itu bakal lewat doang, ya kan? Jangankan fitnah, ini aku terus terang ngomong. Jangankan fitnah, fitnah itu kan kita tidak melakukan cuy. Cuman kita difitnah, jangankan fitnah. Kalaupun teman-teman salah dan melakukan, nanti akan digibahi, nggak masalah juga. Salah itu nggak apa-apa. Yang penting mau berubah. Aku memang salah, oke, istighfar, aku berubah. Aku udah digosipin, kalau gosip kan benar-benar melakukan, nggak apa-apa juga. Yang penting kita mau berubah, gitu loh guys. Apalagi cuman fitnah yang kita tidak melakukan. Sekarang kita melakukan, katakan teman-teman melakukan. Kadang-kadang teman-teman memang benar-benar salah. Katakan kita salah, pura-puranya seperti itu. Nggak apa-apa juga, yang penting tidak melakukan lagi. Oke, nah tenang aja, yang penting lebih baik ke depan ya, sesimpel itu aja. Oke, Ustazah, oke, sudah biasa puasa Senin dan Kamis, silahkan lanjutkan puasa ke depan. Tapi besok kan hari Senin, ya kan? Orang-orang biasanya puasa Senin dan Kamis, ya kan? Nah, tapi karena besok ada puasa Yaumul Bid, niatnya Yaumul Bid. Jadi kalau dua puasa berbenturan dalam satu waktu, niatnya tetap puasa Yaumul Bid ya. Oke, gitu ya guys. Iya Mbak GFM. Aman aja. Cukup syukuri orang-orang yang menyukai, orang-orang yang positif, orang-orang yang support dengan kita. Ya, Ustazah, kalau terawih ngambil 4 rakaat satu salam bisa. Tapi masalahnya Mbak, ada sabda baginda Nabi as-qiyamul lail masna masna ya. Bahwa sholat malam itu dua-dua bagusnya. Tapi boleh empat-empat. Sayyidatina Aisyah pernah melihat Rasulullah itu sholat malamnya 4. Tapi Rasulullah pun, menganjurkan dua-dua aja, oke ya. Ustazah, oke, aku dizolimi sahabat yang dulu makan tidur di rumah. Oh dikhianati berarti, ndak apa-apa, pengkhianat itu memang datang, dari orang terdekat dan itu biasa. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Allah memang memisahkan keburukan dan kebaikan. Ketika dia ketahuan jahat, Allah ingin pisahkan kita dengan dia untuk menjaga kita. Lain kali jangan terlalu percaya sama orang, berikan ruang keraguan untuk proteksi diri kita. Oke. Ustazah, oke, kan orang tuh berubah. Kadang-kadang dia nggak niat berkhianat, tapi kemudian karena pengaruh orang dia berkhianat. Itu sebab teman-teman tidak boleh memberikan ruang sepenuhnya untuk orang lain. Harus ada ruang untuk keraguan di mana itu memproteksi diri kita. Kadang-kadang orang tuh nggak ada niat jahat. Cuma pengaruh, ya kondisi membuat dia jadi jahat. Nah itu yang kita nggak pengen, oke? Oke, Ustazah, oke gimana cara mengobati sakit hati? Sakit hati apa? Ustazah pengen puasa yang mulbit tapi belum beres kodo. Silahkan puasa yang mulbit, besok lusa puasa nisfu Syaban, lanjut lagi puasa setelahnya ya, puasa Senin apa namanya puasa kodo ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, kenapa saya berpikir saya mau jadi ODGJ? Nggak ada, itu pikiran buruk ya. Dekati Allah lebih baik dan belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apa beda orang berilmu dengan orang ma'rifat? Ma'rifat itu berat ya. Orang ma'rifat itu ilmu itu ma'rifat itu hakikat, ilmu itu syariat. Ustazah, bagaimana menyembuhkan luka batin atas pengkhianatan suami? Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, sibukkan diri dengan ibadah, tingkatkan potensi diri supaya kehidupan kita berubah. Nggak usah terlalu lama-lama sakit hati untuk melindungi diri kita dan buktikan kalau kita baik-baik aja meskipun kita dizolimi. Oke, Ustazah, perempuan jadi imam taraweh boleh, bacaannya boleh disuarakan tapi jangan terlalu besar ya. Oke, Ustazah, oke, sehat selalu? Sama-sama sehat selalu ya. Ustazah, dulu aku banyak dosa. Nggak apa-apa. Yang
dosa teman-teman tuh kan nggak terlalu berat kan. Dosa teman-teman nggak seperti dosa Umar bin Khattab yang bahkan pernah ingin membunuh Rasul. Nggak seperti dosa Khalid bin Walid yang pernah melukai Rasulullah. Ya, dosa teman-teman kan muter-muter di situ-situ aja. Yang lalu biarlah berlalu. Nggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Nggak ada orang buruk yang tidak berhak memiliki masa depan yang baik. Allah tidak pernah nilai kita dari masa lalu. Allah selalu menilai kita sekarang dan siapa kita di masa yang akan datang. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Di masa yang akan datang. Intinya kita sekarang berbenah ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu Maha Pengampun semua dosa. Bahkan kalau kita berdosa, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kalau kita bertaubat dan lebih ngeri lagi guys. Kalau kita punya dosa, lalu kita bertaubat, lalu dosa-dosa kita itu Allah ganti dengan kebaikan. Ini setumpuk dosa nih. Allah tidak sekedar hapus, tapi kebaikan digantikan dengan dosa. Jadi punya setumpuk kebaikan lagi. Masya Allah. Jadi tenang aja. Yang penting ke depan lebih baik. Oke. Oke, Ustazah, bolehkah sholat sunnah, taubat hajat, tahajud, witir, habis maghrib? Silahkan, gak ada masalah. Yang penting jangan habis subuh dan habis asar ya. Ustazah, oke, hari ini kan puasa, tapi aku masalah sudah 1 tahun sama Ispar, nggak saling sapa. Mbak chat aja dia ya, chat aja. Mohon maaf lahir batin ya, udah gitu doang ya. Oke, Ustazah, apa tanda Allah menerima taubat kita? Nggak ada, sengaja Allah rahasiakan supaya kita selalu bertaubat. Apa tanda Allah itu udah menerima, mengampunkan dosa kita? Nggak ada tandanya, sengaja Allah sembunyikan supaya kita selalu beristighfar dan mohon ampun kepada Allah ya. Oke, gimana? Kenapa aku selalu berpikir kalau ajal itu dekat? Ajal itu memang dekat. Ketakutan akan ajal diimbangi dengan perbanyak ibadah. Takut nggak apa-apa. Oke, takut mati imbangi dengan perbanyak ibadah, persiapan mati. Takut sakit imbangi dengan perbanyak minum vitamin supaya tidak sakit. Takut miskin imbangi dengan banyak bekerja biar rasa takutnya berkurang. Takut disakiti imbangi dengan hati-hati bergaul dengan orang biar tidak tersakiti. Takut dikecewakan imbangi dengan atur jarak antara perasaan kita dengan orang biar kita tidak tersakiti. Rasa takut itu nggak apa-apa, asal diimbangi ya guys. Oke, Ustazah gimana baca Yasin dulu? Terserah mau yang mana urutannya ya. Besok dari maghrib sampai Isya sampai azan subuh ya. Oke, sama-sama ya, sehat selalu semua ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke, iya betul. Suami meminta maaf karena selingkuh. Bagaimana memaafkannya? Itu pilihan Mbak. Ya, kalau Mbak maafkan, bikin perjanjian. Kalau dia mengulangi lagi, apa efeknya? Buat kesepakatan ya. Oke, Ustazah, malam nisfu Sya'ban kapan ya? Besok malam nisfu Sya'ban. Besok malam Mbak, Senin malam. Nah, bagi wanita haid, dia boleh sekedar sholawat, boleh sekedar zikir, boleh sekedar mengingat kekurangan diri atau melakukan amalan yang lain ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid besok bisa nggak? Hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid ya, dan lusa itu puasa nisfu Sya'ban. Oke, gitu ya guys. Ustazah, iya apa namanya? Istri tidak dinafkahi 3 bulan. Kalau rujuk apa harus nikah lagi? Tidak dinafkahi tidak cerai. Ya, mau tidak dinafkahi 20 tahun tidak cerai. Ya, cerai itu hanya terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama adalah suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Oke, aku ulang. Salah satunya suaminya mentalak, istri menggugat. Oke, kemudian salah satunya meninggal, kemudian salah satunya murtad. Oke, baca Yasinnya kapan? Sepertiga malam terakhir lebih bagus, besok malam. Kalau mau habis maghrib di masjid juga nggak apa-apa ya. Oke, pelan-pelan Mbak Arsi ya, nggak apa-apa itu, aman ya. Ke depan kita lebih baik aja ya. Ustazah, oke, Senin puasa Kamis, saya haid, balik Senin atau lanjut Kamis, bebas ya. Lagi haid boleh berzikir, boleh Mbak. Lagi haid Mbak boleh zikir, Mbak boleh sholawat ya. Mbak boleh mengingat kekurangan diri ya. Kemudian Mbak boleh sekedar mengulang hafalan. Dan ingat besok malam selain baca Yasin 3 kali, memperbanyak sholawat ya Mbak. Karena sholawat itu adalah perintah
pertama kali sholawat itu turun di bulan Sya'ban. Jangan lupa juga untuk perbanyak berdoa. Catat doanya dari sekarang ya. Nah besok malam itu berdoa sepertiga malam habis tahajud. Doa itu kalau mau dibagi 4 ya. Kalau aku kayak gitu, teman-teman terserah mau kayak gimana. Ini cuma sekedar gambaran. Pertama doakan adalah ibadah kita. Ya Allah aku pengen lebih bagus tahajudnya, aku lebih pengen bagus duhanya, aku lagi pengen bagus puasa sunnahnya misalnya. Kemudian doakan akhlak kita, ya Allah aku nggak pengen ngeluh, nggak pengen marah-marah, nggak pengen risau, nggak pengen selalu kecewa, nggak pengen selalu tersinggung. Akhlak itu didoakan supaya punya akhlak yang bagus ya. Kemudian yang ketiga doakan rezeki kita. Kita pengen rezeki berapa, rezeki apa, doakan. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman boleh doakan orang lain. Nah, ibadah, akhlak, rezeki orang lain. Ibadahnya didoakan, akhlaknya didoakan, rezekinya didoakan, dan orang lain juga didoakan. Itu penting guys. Ibadah tanpa akhlak ngapain guys? Akhlak tapi nggak sholat gimana ceritanya guys? Paham kan? Nah jadi gitu ya. 4. Tapi kalau teman-teman masih mau doa yang lain, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Gimana cara merubah hidup lebih baik ke jalan yang lurus? Satu skripsi nih cuy. Ya pertama tinggalkan dosa, kedua memperbanyak pahala. Pelan-pelan belajarnya di sini. Teman-teman kita di sini semuanya nggak langsung instan lebih baik ya. Kita hadir belajar kemanapun. Yang penting berusaha untuk tinggalkan dosa. Kalau Mbak berdosa, Mbak misalnya gosip nih, atau Mbak misalnya buka aurat nih keluar rumah, Mbak tinggalkan itu Mbak. Ya, terus gimana kalau masih dilakukan? Kata Allah, wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ganti langsung dengan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dewinta. Assalamualaikum Mbak Armi, Mbak Zia Hisma. Halo, pagi sesi kedua ya guys. Sehat selalu semuanya ya. Kira-kira suara aku jelas? Siap ya Mbak Moyo ya. Siap Mas Rebel, Mbak Epo ya. Oke, siap Mama Tova ya. Oke, Mbak Ewi, Mbak Watijar ya. Oke, siap Mbak Dewinta, Mbak Saiba ya. Oke, apa kabar semuanya teman-teman di sana? Sehat selalu semuanya di sana ya. Nah, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Siap Mbak Isti Wiwin, Mbak Vina ya. Oke Mbak Maria, Mbak Mamah Tova ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga sehat selalu. Yuk kita doa dulu ya guys. Oke kita doa dulu ya guys. Oke. Bismillah, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya guys. Oke aman ya teman-teman semuanya ya. Nah ya. Nah. Oke ya siap Mbak Indra. Assalamualaikum Mbak Dewi ya. Yuk kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Hei bom-bom udah mandi. Hei bom-bom udah mandi. Bom-bom udah mandi kucingku. Oke ya teman-teman semuanya ya. Oke siap ya. Zah Yasin 3 kali apa doanya? Boleh ya. Jadi gini. Kita mulai boleh ya buat teman-teman yang belum paham. Aku mulai ya teman-teman ya. Yasin 3 kali besok ya. Besok baca Yasin 3 kali ya teman-teman ya. Besok baca Yasin 3 kali. Yasin pertama diwasilahkan supaya kita panjang usia dan berkah usia. Yasin yang kedua diwasilahkan supaya kita terhindar dari musibah dan bala, serta Yasin yang ketiga ya diwasilahkan supaya kita itu diberikan kelapangan hati atas rezeki yang kita terima ya, supaya kita lapang hati atas rezeki yang kita terima. Jadi puasanya hari apa? Puasanya adalah hari ini, besok dan lusa. Hari ini, besok dan lusa puasa. Hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Kita buat lagi ya stikernya untuk kita ngobrol santai aja sih di pagi minggu ini ya guys.
Oke ya, pagi semuanya ya. Hari ini puasa ya. Puasa. Hari ini puasa gitu aja lah guys. Ya, ini puasa Yaumul Bid ya. Oke ya guys, siap. Ustazah, oke kita lanjut ya. Kalau kita ketinggalan baca sama imam, gimana maksudnya? Ketinggalan apa? Aku kurang paham, Mbak. Ya, siap ya. Oke, siap Ibu Nelly ya. Ustazah, puasa hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Nisfu Sya'ban malam Selasa atau Rabu ya, tanggal 2 malam ya. Tanggal 2 malam adalah malam nisfu Sya'ban ya. Oke, Ustazah kalau mulai besok puasa nggak apa-apa. Besok itu puasa Yaumul Bid, lusa puasa nisfu Sya'ban. Besok puasanya Yaumul Bid, lusa puasanya nisfu Sya'ban ya teman-teman ya. Ustazah hari ini masih belum bisa halangan. Kalau besok mulai puasa tidak ada masalah ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah utamakan sahur dulu atau mandi junub dulu? Ya mandi junub dulu bagus supaya dalam makan atau sahur tidak dalam kondisi makruh. Sedang haid baca yasin boleh dari HP atau cukup didengarkan saja ya. Oke aman ya. Oke puasa yang mulbit hari ini ya. Sama-sama Mbak sayang. Kalau puasa cuma hari Selasa boleh nggak? Boleh banget. Puasa cuma satu hari doang di Yaumul Bid doang nggak masalah ya teman-teman ya. Aman aman aman. Baca oke gitu ya guys. Besok baca yasinnya ya teman-teman ya. Ustazah, apa? Gimana hukumnya orang lalai mengkodo puasa? Oke, lalai mengkodo puasa ya tetap berdosa dong karena dia hukumnya wajib ya teman-teman ya. Karena hukumnya wajib ya. Puasa nisfu Syaban hari Rabu ya Ustazah. Hari apa ya? Aku visualisasi aku kurang guys. Puasa nisfu Syaban hari Selasa ya teman-teman ya. Puasa nisfu Sya'ban hari Selasa. Jadi hari ini puasa Yaumul Bid, Senin puasa Yaumul Bid, Selasa puasa nisfu Sya'ban. Nah, Senin maghrib itu adalah malam nisfu Sya'ban. Niat puasa besok sengaja aku puasa Yaumul Bid karena Allah. Niat puasa lusa sengaja aku puasa nisfu Sya'ban ya. Kayak gitu caranya ya. Nisfu Sya'ban itu hari Selasa. Ustazah, oke, apa? Nah, jadi gitu ya. Jadi besok malam itu maksimalkan perbanyak sholawat, berdoa dan lakukan sholat sunnah ya. Baca Yasin 3 kali jam berapa? Dari habis maghrib sampai azan subuh besok. Bukan hari ini. Besok dari habis maghrib sampai azan subuh. Boleh dipecah ya. Sekalian sepertiga malam boleh. Sekalian habis maghrib juga boleh ya. Ustazah kalau puasa kodo batasnya kapan? Mengganti puasa tahun lalu batasnya adalah tanggal H-1 Ramadan. Jadi boleh diganti nanti setelah nisfu Sya'ban. Hari ini Yaumul Bid dulu, besok Yaumul Bid dulu, lusa nisfu Sya'ban ya. Oke, Ustazah, oke. Oh, nggak boleh Mbak Rosa. Jadi puasa Sya'bannya harus hari Selasa, ya nggak boleh setelahnya ya. Nggak boleh setelahnya ya. Karena nisfu Sya'ban itu cuma satu hari ya. Hari Selasa doang. Kalau puasa nisfu Sya'ban doang nggak ada masalah satu hari ya. Ustazah, gimana cara terhindar dari sikap lalai? Hal iman yazid wa yankus. Iman itu naik turun wajar. Sama imanku juga naik turun, imannya ustadz lain juga naik turun, imannya ulama lain juga naik turun, nggak masalah. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan saat turun. Kalau saat turun kita memperturutkan ya berarti kita biasa aja. Tapi kalau saat malas, saat dia turun kita memaksakan itu yang bagus. Nanti dia naik lagi kok teman-teman ya. Ustazah, oke, kalau mau kode puasa yang udah lama kalau ingat jumlahnya boleh diganti ya. Ustazah, oke, kalau besok puasa diniatkan ganti puasa, kalau bisa besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa Yaumul Bid, setelah itu baru ganti puasa ya. Ustazah, boleh nggak besok niatnya puasa Senin aja? Ya jangan Mbak, karena kalau dua puasa berbenturan dalam satu waktu, niatkan puasa yang lebih tinggi. Misalnya besok Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, maka niatkan Yaumul Bid ya. Ustazah, apa?
lebih baik untuk ngutamain sedekah orang lain atau buat berobat istri yang lagi sakit. Ya istri lah, mana ceritanya. Ya istri itu kewajiban, orang lain itu sunnah ya. Oke. Ustazah, hari ini tidak puasa Yaumul Bid. Bolehkah besok puasa Yaumul Bid? Boleh. Hari ini Yaumul Bid, besok Yaumul Bid, lusa nisfu Sya'ban ya. Oke, Ustazah, kalau orang yang udah meninggal terus ada rumah yang ditinggalkan, itu harus langsung dibagi ya secepatnya biar tidak mubazir, dibagikan kepada ahli warisnya. Ustazah, oke, kalau hanya puasa nisfu Sya'ban aja boleh, boleh ya di tanggal 3 atau di hari Selasa ya. Ustazah, bolehkah Senin masih puasa Yaumul Bid teman-teman? Benar, besok masih puasa Yaumul Bid ya guys. Oke. Ustazah, oke ya. Oke, nggak bisa puasa karena haid, amalan apa yang dikerjakan? Kalau haid teman-teman boleh besok malam, malam nisfu Sya'ban, sekedar bersolawat atau sekedar berzikir atau sekedar mengingat kekurangan diri. Solawat, kemudian berzikir, lalu kemudian mengingat-ingat kekurangan diri, atau teman-teman juga bisa memaksimalkan dengan mengulang hafalan dan berdoa ya. Oke, sedekah apa saja di malam nisfu Sya'ban bebas aja ya. Oke, lagi haid boleh baca Yasin di malam nisfu Sya'ban, boleh pakai handphone atau cukup didengarkan saja ya. Yasin 3 kali malam apa? Besok ya. Yasin 3 kali besok ya teman-teman ya. Bolehkah puasa Senin, Selasa, Kamis? Silahkan, gak jadi masalah ya. Senin niatkan Yaumul Bid, Selasa niatkan nisfu Sya'ban, Kamis niatkan Senin dan Kamis ya. Oke ya guys, oke. Bolehkah puasa Ramadan sama Yaumul Bid? Satu niat, satu amal ya. Jangan digabung 2 niat ya Mbak. Ustazah, oke. Sholat nisfu Sya'ban nggak ada. Yang ada adalah memperbanyak puasa di saat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban nggak ada ya Mbak. Oke, yang ada memperbanyak sholat. Entah Mbak sholat tahajud, entah Mbak sholat witir, entah Mbak sholat taubat, entah Mbak sholat hajat, seperti itu ya. Oke, lagi haid boleh baca zikir di malam nisfu Sya'ban, boleh ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Yaumul Bid apa boleh cuman 1 hari? Afdolnya sih 3 hari Mbak. Kalau tapi nggak bisa juga aku bilang wajib 3 hari karena gimana pun dia sunnah. Ya 1 hari tentu boleh tapi kurang afdol ya Mbak. Ustazah, bolehkah Yasin dibaca langsung 3 kali? Ya iya, bisa dibaca langsung 3 kali besok malam ya. Ustazah, puasa Daud dimulai setelah nisfu Sya'ban boleh? Nggak boleh. Memulai puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban nggak boleh. Tapi kalau udah dimulai sebelumnya, lalu setelah nisfu Sya'ban mau dilanjut boleh ya teman-teman ya. Boleh banget ya. Ustazah, hari Senin Yaumul Bid, terus Selasa nisfu Sya'ban. Berarti sah, hanya Yaumul Bid hanya sehari. Iya dong? Iya, sebenarnya Selasa itu Yaumul Bid juga. Cuman karena berbenturan dengan nisfu Sya'ban, kita pakai niat yang lebih utama. Sebenarnya hari ini puasa Yaumul Bid ya guys. Ustazah, oke, bercanda di TikTok puasa Daud Mbak Lala coba perbaiki tulisannya, aku kurang paham. Mbak Candi apa tuh? Ustazah, bolehkah sedekah malam nisfu Sya'ban dimasukin ke kotak sedekah subuh? Sangat boleh. Kalau malam nisfu Sya'ban hari Senin tidak mandi taubat tidak masalah. Mandi taubat tidak ada amalan khusus ya. Ustazah, oke, kalau malam nisfu Sya'ban hari Senin, oke udah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, oke, dan lusa puasa nisfu Sya'ban. Sejak ikut live Ustazah, saya berusaha pakai rok dulu. Iya dong, pakai rok, keluar rumah dong. Keren ya, mantap. Siap Mbak Nelly ya, aman ya, siap ya. Ustazah, saya baca di TikTok puasa Daud lagi menstruasi bisa. Mana iya? Mana iya? Masa iya puasa Daud boleh lagi menstruasi? Siapa yang bilang? Nggak ada, nggak bisa ya teman-teman ya. Puasa nisfu Sya'ban 1 hari Selasa doang, benar sekali ya.
Ustazah, oke, aman ya guys, siap. Oke, bacanya Yasin dibaca 2 kali boleh, habis sholat tahajud dan habis maghrib. Nanggung kali Mbak, 3 kali lah Mbak ya. Ustazah, bolehkah puasa kodo tapi setelah nisfu Sya'ban? Boleh. Puasa kodo bisa dilakukan setelah nisfu Sya'ban sampai H-1 Ramadan ya guys. Oke ya. Ustazah, oke, Senin besok puasa apa? Senin besok sampai nggak bisa berputar kursiku guys. Hah, nyangkut dia guys. Nah, saking ke Yaumul Bid terus cuy. Oi, kayak mana ini guys? Tolong guys. Gitu ya. Hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Ulang-ulang yuk. Hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Oke. Ustazah, oke ada-ada aja Ustazah. Memang nyangkut cemana. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah subuh diberikan ke orang tua? Boleh banget, nggak ada masalah ya guys. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Puasa nisfu Syaban untuk apa? Banyak fadilahnya. Di antaranya diampunkan dosa yang telah lalu ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Siap Mbak Yeni ya, aman ya. Iya, oke ya. Oke, Ustazah, oke, udah. Nah, sebentar. Kalau udah rutin puasa Daud, apa harus berhenti puasa nisfu? Jangan. Lanjut aja puasa Daudnya. Karena puasa Daud itu sudah nomor 1 ya di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, Rabu seterusnya nisfu Syaban. Enggak. Nisfu Syaban cuma sehari doang. Di hari Selasa doang. Di hari Selasa aja ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya, seperti itu. Baca Yasin sepertiga malam boleh nggak? Karena saya jualan sampai malam. Boleh, batasnya azan subuh. Aku juga tim yang baca Yasinnya itu sepertiga malam terakhir kok ya. Ustazah, kemarin ada masalah dengan langsung minta maaf. Tapi bilangnya nanti lebaran. Kita ada masalah, terus kita minta maaf nih. Maafin ya, nanti lebaran. Iya kalau hidup cuy, kalau meninggal. Nanti jangan kalau udah meninggal masuk ke live aku, Ustazah aku udah meninggal, aku telat minta maafnya. Jangan ya. Jadi kayak gitu ya. Ya Allah kapan sebenarnya puasa Yaumul Bid? Hari ini dan besok ya teman-teman ya. Ustazah sholat taubat 1 hari berapa kali? Bisa 2 rakaat maksimal 12 rakaat ya. Bisa 2 rakaat maksimal 12 rakaat ya teman-teman ya. Oke clear ya teman-teman ya. Ustazah, kalau puasa Senin Kamis, apa boleh hari Selasa ikut puasa nisfu Sya'ban? Boleh banget ya. Ustazah, niat puasa nisfu Sya'ban, sengaja aku puasa nisfu Sya'ban karena Allah. Ustazah, puasa Yaumul Bid boleh 2 hari plus 1 hari nisfu Sya'ban. Ya memang kayak gitu. Memang kayak gitu ya. Ustazah puasa Yaumul Bid boleh 2 hari. Oke, plus 1 hari puasa Sya'ban. Benar sekali ya. 2 hari puasa Yaumul Bid, sehari puasa nisfu Sya'ban. Oke. Puasa nisfu Sya'ban cuman 1 hari doang ya di hari Selasa. Kalau teman-teman pengen puasa 1 hari doang lebih bagus di hari Selasa aja. Puasa nisfu Sya'ban ya. Baca Yasin besok maghrib ya guys. Kalaupun ada perbedaan tanggal itu biasa. Di Indonesia sangat biasa 2 perbedaan tanggal ya. Oke. Ustazah, oke. Hari Ustazah puasa Daud kalau ketemu hari Minggu nggak ada masalah ya. Oke. Udah teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Jangan lupa cek video-video aku. Di dalam video udah banyak banget penjelasan ya. Ustazah, oke. Nah, oke. Ustazah katanya sedekah ke orang harus istiqomah. Katanya walaupun cuman sedikit. Enggak. Sedekah itu enggak ada harus. Yang namanya sedekah tetap sunnah ya. Oke. Ustazah, bagaimana kalau aku mencium istri saat berwudu? Untuk bersentuhan wudhu dengan suami atau istri itu ulama berbeda pendapat.
Yang pertama, Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Yang kedua, ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Yang ketiga, ada yang mengatakan batal, tidak batal sama sekali. Teman-teman terus terserah mau pilih yang mana ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, betul Mbak Ona. Coba aku ulang lagi 1 menit ya. Aku ulang lagi 60 detik ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Besok maghrib itu adalah malam nisfu Sya'ban sampai hari Selasa subuh. Hamalan yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban, yang pertama baca Yasin 3 kali. Bahwa Yasin yang pertama diwasilahkan, didoakan panjang usia dan berkah usia. Yasin yang kedua didoakan dan diwasilahkan supaya jauh dari musibah dan bala. Yasin yang ketiga diwasilahkan dan disunahkan supaya kita jauh daripada kita diberikan kesyukuran rezeki kita. Perbanyak juga teman-teman untuk memperbanyak sholawat. Karena perintah sholawat pertama itu turun di bulan Sya'ban. Dan perbanyak berdoa besok malam, terutama sepertiga malam terakhir, perbanyak berdoa. Orang yang berdoa di malam nisfu Sya'ban itu dia sangat sekali macam diijabah doa-doanya. Dan jangan lupa supaya teman-teman itu memperbanyak sholat sunnah. Entah tahajud kek, entah sholat witir kek, diperbanyak besok ya. 4 sholawat yasin doa sholat ya. Sholawat yasin doa sholat. Udah oke itu ya. Sholawat yasin doa dan sholat ya teman-teman ya. Oke. Besok malam ya. Sholawat apa yang dibaca terserah mau sholawat apa ya. Ustazah, oke gitu ya. Oke. Ustazah, aku lihat video simpan ayat di dompet saat malam nisfu Sya'ban. Nggak boleh, syirik ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca Yasin tapi tidak tapi Latinnya aja? Kedepannya belajar baca Quran yang benar ya. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Walaupun nanti kalau udah bisa dia berubah menjadi kalau udah bisa maka dia akan berubah menjadi sunnah ya. Tapi untuk sementara bolehlah ya. Ustazah, puasanya 3 hari. Enggak, puasanya itu Minggu, Senin, Selasa atau Senin, Selasa aja. Karena Selasa itu nisfu Sya'ban. Nanti boleh puasa lagi di hari Kamis ya. Oke, kalau lagi datang bulan boleh solawat saja, kemudian zikir saja, berdoa saja, atau baca Quran dari buku atau baca Yasin dari buku yang ada terjemahan, atau dari handphone, atau cukup mendengarkan Yasin saja. Oke. Ustazah, apakah boleh ketika hari ini tidak puasa, esok harinya boleh puasa? Silahkan. Besok puasa Yaumul Bid bagi yang tidak berpuasa hari ini tidak apa-apa ya. Ustazah, oke. Baca Yasinnya 1 habis maghrib, 1 habis isya, 1 tahajud boleh banget ya. Oke. Sudah bisa baca Quran tapi tidak sempurna. Bolehkah belajar? Belajar sambil membacanya ya Mbak. Ustazah, kan sambil kita baca, sambil kita belajar dan itu setiap saat kan. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau sedang haid yang tadi ya, boleh sekedar berzikir, boleh sekedar bersolawat, boleh sekedar mengingat kekurangan diri. Ya, tapi tidak boleh sholat ya, atau mengulang-ulang hafalan di dalam hati, atau baca Yasin dari handphone misalnya ya. Ustazah, oke, teman-teman pantau video aku ya. Aku ingatkan terus melalui video-videonya aku ya. Oke, Ustazah, kalau puasa Daud apa boleh berhenti? Boleh. Tapi kalau berhenti karena nisfu Sya'ban ya jangan ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau setelah nisfu Sya'ban masih bisa puasa qodho, bisa silahkan ya sampai Ramadan. Jadi sholat sunnahnya dibanyakin gitu. Iya, besok malam dibanyakin lagi ya.
Misalnya besok teman-teman tahajud lebih banyak sholat witir atau sholat taubat dan hajat ya. Ustazah, pasar saham lagi beris. Saham pula yang ditanya. Ya, saham lagi beris 2 hari kemarin, tapi insya Allah ke depan juga lagi bullish juga. Itu karena kondisi dari MCI aja daripada mekanisme bursa efek di Indonesia. Tenang aja, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, Yasin kalau dibaca sekaligus dalam waktu 1 hari boleh nggak? Memang 1 hari ya teman-teman ya. Oke, betul harga emas turun wajar ya. Nah, yang tidak terganggu itu adalah saat sekarang ini obligasi, dia tidak terganggu karena itu tentang tergantung kepada suku bunga ya. Oke, Ustazah, oke, doa sedekah. Niatnya doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, forex nggak boleh ya Mbak. Oke ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ustazah, oke. Boleh nggak kita taruh air di depan, lalu kita baca Yasin sambil kita berdoa di malam nisfu Sya'ban? Boleh. Pakai air boleh, nggak ada masalah ya. Malaikat maut, woi ada malaikat maut cuy, bubar yuk. Siapa yang mau kau cabut nyawanya hari ini maut? Nama akunnya malaikat maut. Bisa nggak sih nama akun itu baik-baik ya? Pintu surga kek malaikat maut. Oke. Dada aja ya kawan-kawan kita ya. Oke, Ustazah, nisfu Sya'ban jatuh di hari apa? Nisfu Sya'ban jatuhnya di tanggal 3 ya, lusa ya. Oke. Siap Mbak Yuris ya. Oke Mbak Hani ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Bes ya. Oke. Jangan pintu neraka. Ulang. Ulang. Siap Mbak Desma ya. Siap Mbak Risna. Oke. Oke. Suami saya Ridwan Ustazah. Terus gue harus bilang wow gitu. Bom. Nama suaminya Ridwan Bom. Terus kita bilang apa ya Bom? Oke. Nama suamiku Ridwan. Jangan spill nama suami ya cuy. Nama suamiku Ridwan Ustazah. Hubungannya apa sih? Gini kali ujian hidupku hari Minggu ini guys. Oke, sebentar lagi Mbak Lina ya. Oke, Ustazah, oke, sholat syuruk bolehkah di rumah? Kalau mau sholat syuruk di rumah, itu teman-teman tidak dapat pahala haji umroh ya. Oke, nah jadi teman-teman kalau mau dapat pahala haji umroh, nah teman-teman boleh sholat subuh di masjid, lalu iktikaf, jangan pulang ya, jangan pulang dari rumah, jangan pulang dari masjid, teman-teman zikir, baca Quran ya, lalu teman-teman boleh melakukan sholat syuruk, lalu kemudian sudah, setelah itu dapat pahala haji dan umroh ya. Spill gaji ya. Siap ya. Oke. Nggak usah spill gaji, nanti aku suruh bayar zakat. Oke ya, Ustazah. Oke gitu ya. Sedekah yang baik di hari Senin atau Selasa ya. Oke. Ustazah, oke, penjaga surga maksud ibu mungkin. Hati-hati jangan macam-macam, woi ada malaikat maut di sini. Oke. Ustazah, oke, semenjak saya bermasalah kesehatan gigi, ibadah saya jadi turun, mohon solusinya. Cepat sembuhkan aja Mbak, ya sembuhkan aja, oke, lalu kemudian setelah itu Mbak ini lagi. Nggak apa-apa Mbak, kan bisa sakit, nggak apa-apa, kan lagi sakit gigi ya. Oke, Ustazah, Yasinnya bacanya dalam satu waktu. Iya boleh, itu malah bagus. Habis maghrib langsung 3 kali. Atau sepertiga malam menjelang azan subuh langsung 3 kali. Memang kayak gitu. Nah cuma kan kita bilang sama mereka ini Mbak. Habis maghrib 1, habis isya 1, sepertiga malam 1. Biar mereka nggak berat. Sebenarnya arahan itu ya sekali duduk Mbak. Cuma kan masalahnya banyak yang sakit lutut Mbak. Kepocongan, kebas-kebas, nyeri sendi kan Mbak. Daripada mereka nanti tidak bisa ditekuk pula lututnya kan Mbak. Nah jadi aku arahkanlah dipencar. Tapi sebenarnya satu duduk ya guys. Oke. Ustazah, oke.
Oke, Ustazah, oke ya, saya tiap hari sholat awabin, habis maghrib di rumah, bagus, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, kalau ibu meninggal, tabungannya jadi harta waris atau harta ayah, tetap itu menjadi warisan ya Mbak. Ustazah, oke, Yasin boleh nggak didengarkan dari HP? Boleh, teman-teman, nggak ada masalah ya. Ustazah, besok malam Rabu kan, malam nisfu Syaban ya, malam Selasa. Besok malam nisfu Syaban. Besok malam nisfu Syaban. Hari ini puasa Yaumul Bid, besok puasa Yaumul Bid, malamnya nisfu Syaban, besoknya malamnya malam nisfu Sya'ban, besoknya puasa nisfu Sya'ban ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah tolong madu tulang. Madu tulang ada, kita madu premium osteo ya. Nah nanti bisa ya. Oke ya, Ustazah, oke. Puasa Yaumul Bid, bisakah 2 hari saja? Bisa. Jadi besok nisfu Sya'ban ya? Tidak. Jadi teman-teman, oke. Jadi teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, oke. Hari ini puasa Yaumul Bid ya. Besok puasa Yaumul Bid ya. Lusa puasa nisfu Sya'ban ya. Jadi baca Yasinnya dicicil ya Zah. Kalau bisa sekali duduk ya. Kalau bisa sekali duduk ya guys. Oke. Ustazah saat zikir keluar angin, buang angin. Bisa lanjut zikir bisa ya. Lanjut zikir bisa banget ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah Ustazah madu tulang ada diminum untuk persiapan taraweh ya. Minum madu, berbuka dan bersahur minum madu, beda-beda. Beda puasa kita dengan minum madu dengan tidak minum madu ya. Oke gitu ya, diminum madunya. Madu kita itu asli guys, asli, teman-teman gak usah khawatir ya. Ustazah madu tulang boleh, bentar ya. Ustazah puasa Yaumul Bid bisakah 2 hari saja? Bisa. Ya, tapi bagusnya ya 3 hari ya. Ustazah, oke, parfumnya udah datang. Masya Allah, enak ya. Thank you, thank you, thank you. Yang mau parfum besok jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi parfum brand aku punya ya. Brand aku sendiri, alhamdulillah ya. Ustazah beli madu di mana? Ada yang mau beli madu? Beli madu, teman-teman, ada yang belum punya madunya. Nah, beli madunya nanti di Keranjang Kuning. Siang ini langsung aku kirim jam 12 siang. Cepet nyampainya. Diminum ya, di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Alhamdulillah. Madu kita itu banyak banget manfaatnya ya. Kayak kolesterol, kayak hipertensi, asam urat, asam lambung. Kalau madu tulang lain lagi ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Nah, untuk madunya itu Masya Allah ya guys, madu kita itu sudah terceor ratusan ton setiap harinya. Dalam waktu 3 tahun. Dan setiap hari terceor ratusan kilo. Sama dengan parfum kita juga ratusan juga. Oke ya, oke. Yang mau parfum besok jam 7 pagi ya. Oke, Ustazah nih, miom saya membaik minum akasia dan jeruk nifik. Tuh, Masya Allah ya. Madu tulang boleh. Zah mau akasia buat GERD ibu saya tolong ya Us. Oke, coba baca bismillah. Madu itu harus dibeli di live. Kalau nggak di live mahal. Makanya aku sediakan untuk teman-teman untuk beli madunya ya. Madu tulang boleh, tunggu ya. Oke, madu tulang sebentar lagi, tunggu sebentar ya. Aku jelasin madunya ya. Jadi madu kita itu madu murni langsung dari petaninya. Ya, nanti diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Madunya nggak usah khawatir. Udah kita jual 3 tahun setiap hari. Sekarang teman-teman fokus yang mau tulang ya belinya madu tulang, yang mau kolesterol ya belinya madu kolesterol. Fokus dengan manfaatnya saja. Harus fokus. Siap ya teman-teman ya. Madu akasia 1 kilo itu 99.000. Nanti